Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan sama-sama bahas pengalaman orang yang gagal bayar 1 tahun di Akulaku, dan nanti di akhir video saya akan sampaikan beberapa pinjol legal yang masuk Slik OJK, ada DC lapangannya. Jadi kalian yang penasaran boleh disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya bahwa gagal bayar di pinjol manapun bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena faktanya di luaran sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rawat-rawat hutang pinjol, rela gali lubang tutup lubang membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang lama. Endingnya sekuat apapun kalian memaksa bayar hutang pinjol pasti akan gagal bayar, dan saat itu kalian akan menyesal karena mungkin sudah banyak harta yang terkonversi untuk membayar hutang pinjol tersebut. Jadi hati-hati saja buat teman-teman yang saat ini masih berkeinginan merawat hutang pinjol dengan berbagai alasan, karena takut Slik OJK, takut skor kredit bermasalah, dan ketakutan-ketakutan lain yang mungkin itu bisa menghantui pikiran kalian. Padahal ketakutan tersebut timbul dari pikiran kalian sendiri yang setiap hari membaca chat WhatsApp, membaca email, membaca penagihan dari DC pinjaman online, yang mana itu hanyalah sebuah kata-kata yang sudah dirangkai sedemikian rupa untuk menciptakan ketakutan di pikiran nasabahnya. Jadi tidak usah percaya lagi dengan semua ketikan dan postingan dari DC pinjol yang menakut-nakuti kalian. Oke, kita akan bahas masalah gagal bayar 1 tahun di Akulaku. Apa saja yang sudah terjadinya? Kalian perlu ketahui bahwa Akulaku ini merupakan perusahaan besar, perusahaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Produknya ada Akulaku Pay Later dan juga dana cicil ya di Asetku. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah menggunakan Akulaku mungkin tidak asing lagi. Tapi ketika kalian dihadapkan pada situasi kesulitan ekonomi yang sebelum-sebelumnya berusaha membayarkan hutang Akulaku tersebut, akhirnya kalian merasa timbul rasa cemas, rasa takut karena merasa sudah tidak mampu bayar utang pinjol tersebut, dan akhirnya kalian sampai telat bayar, bahkan gagal bayar sampai 1 tahun. Nah, ini akan saya ceritakan pengalaman saya dan juga pengalaman orang-orang yang sudah pernah telat bayar 1 tahun bahkan lebih di Akulaku ketika meminjam uang secara tunai dengan nilai nominal uang Rp600.000. Jadi pinjaman nasabah ini Rp600.000, dan setelah telat bayar sampai 1 tahun, penagihan di awal-awal itu penagihannya nggak terlalu neror, nggak terlalu menakutkan, hanya reminder seperti biasa penagihan-penagihan pada umumnya yang dikirimkan melalui chat WhatsApp dan juga telepon. Dan tiba-tiba setelah telat bayar 8 bulan, ternyata debt collector lapangan atau bill collector dari Akulaku datang ke rumah nasabah tersebut. Tetapi yang terjadi justru di luar prediksi, di luar dugaan, yang mana ketika kita telat bayar di Akulaku atau telat bayar di pinjol yang lain, kita selalu berasumsi bahwa debt collector lapangan tersebut datang menakutkan, arogan, kasar, dan lain-lain. Faktanya ketika telat bayar 8 bulan didatangi debt collector Akulaku, dia hanya menanyakan perihal utangnya kenapa belum dibayarkan, hanya seperti itu, dan tidak pernah maksa untuk bayar di tempat, tidak pernah maksa ayo harus dibayar hari ini, harus dibayar full, ini kami akan laporkan ke RT RW, akan bawa polisi dan sebagainya. Nggak ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut ketika mendapatkan ancaman dari DC pinjol yang akan mengunjungi rumah Anda, yang bilang akan membawa RT RW, membawa polisi, membawa tim legal, membawa kuasa hukum dan lain-lain. Itu faktanya tidak ada, itu hanyalah postingan, itu hanyalah ketikan katanya dan kalimat-kalimat template yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa.
serupa. Jadi ketika kalian telat bayar di Akulaku, telat bayar berapa bulan pun sampai telat bayar 1 tahun, tidak ada ketakutan yang seperti kalian pikirkan. Didatangi DC lapangan, hal biasa saja, tidak ada yang terjadi yang menakutkan ya. Jadi mulai sekarang nggak usah takut lagi ketika kita tidak mampu bayar. Jangan memaksakan bayar karena takut didatangi DC lapangan ya. Faktanya didatangi DC lapangan itu baik-baik saja, tidak membuat kita jadi mati seketika, tidak membuat kita di situ langsung dimaki-maki dan lain, tidak seperti itu. Kalau memang ternyata fakta ada debt collector lapangan dari Akulaku datang ke rumah dan kasar, arogan, siapkan kamera, rekam semua tingkah laku debt collector tersebut dari mulai datang sampai dia pulang ya. Itu untuk bukti kalian dan simpan buktinya. Dan sebelum kalian berbicara masalah utang piutang dengan debt collector tersebut, sebaiknya kalian tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan harus dibawa oleh debt collector Akulaku tersebut. Jika memang si DC tersebut datang dan lengkap dengan surat-surat penagihannya, maka kalian boleh berbicara masalah utang piutang. Dan ingat, jangan coba-coba membawa DC lapangan Akulaku tersebut ke dalam rumah Anda ya. Layani di luar pagar rumah Anda, di luar teras rumah Anda. Jangan coba-coba disuruh menginjak teras rumah Anda ya. Nggak usah dibawa ke dalam, layani di luar aja. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena takutnya nanti si oknum debt collector tersebut justru melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Misalkan dibawa dalam rumah, ternyata di dalam rumah itu dia maksa mengambil barang-barang dan sebagainya. Makanya udahlah, nggak usah dilayani di dalam rumah Anda ya. Lalu setelah telat bayar 8 bulan tersebut, apa saja yang terjadi sampai gagal bayar 1 tahun. Nah setelah itu tidak ada lagi DC lapangan Akulaku yang datang ke rumah. Jadi kalian nggak usah panik lagi. Mulai sekarang lebih tenang lagi, lebih rileks saja, nggak usah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, yang pada faktanya ternyata tidak terjadi apa-apa seperti yang kalian duga, seperti yang kalian prediksinya. Sudahlah, mulai sekarang lebih fokuslah dengan apa yang semestinya kalian perjuangkan, yaitu diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Oke, setelah ini saya akan sampaikan beberapa pinjol besar OJK yang sudah masuk slik OJK dan ada DC lapangannya. Ini info didapat dari orang-orang yang sudah pernah gagal bayar di pinjol-pinjol ini. Oke, yang pertama, pinjol yang masuk slik OJK dan ada DC lapangannya yaitu Akulaku ya. Akulaku ini sudah ada DC lapangannya, udah ada bill kolektornya, dan masuk slik OJK ketika ada nasabahnya yang gagal bayar. Lalu yang kedua, pinjol yang masuk slik OJK dan ada DC lapangannya yaitu Kredipo. Nah, Kredipo juga merupakan perusahaan besar, izinnya multi finance, perusahaan berbasis teknologi informasi, dan produknya ada Kredipo Pay Later dan juga Kredipes ya. Kredipes itu bisa meminjam uang secara tunai ya. Tapi ingat, ketika kalian gagal bayar di Kredipo, data kalian masuk slik OJK, dilaporkan ke slik OJK dan ada DC lapangannya. Jadi hati-hati saja ya. Lalu yang ketiga adalah Indodana. Indodana juga merupakan perusahaan besar dan sudah masuk slik OJK ketika ada nasabah-nasabahnya yang gagal bayar dan ada DC lapangannya walaupun belum merata ya. Hanya daerah-daerah tertentu dan kota-kota besar saja yang mudah dijangkau oleh DC lapangan tersebut. Tapi tetap kalian harus hati-hati, cuman jangan dibuat ketakutan ya. Lalu selanjutnya yang keempat, pinjol yang masuk slik OJK dan ada DC lapangannya yaitu Home Credit Indonesia atau HCI ya. Udah jelas itu kan produknya pay later, banyak sekali yang menggunakan Home Credit, kredit barang elektronik dan kredit-kredit yang lainnya di Home Credit. Dan nasabah yang gagal bayar di Home Credit Indonesia tersebut, data-datanya dilaporkan ke slik OJK dan ada DC lapangannya. Lalu yang kelima adalah Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar juga data-data nasabah yang gagal bayar dilaporkan ke slik OJK dan ada DC lapangannya sebagian saja, terutama di kota-kota besar seperti daerah Jabodetabek. Lalu selanjutnya yang keenam, pinjol yang masuk slik OJK dan ada DC lapangannya itu Julo. Julo juga sudah melaporkan
melaporkan data-data nasabah yang kredit macet ke Slik OJK dan ada DC lapangannya di daerah-daerah yang dekat kantor Julo tersebut, daerah Tangerang, daerah Jakarta. Tapi tidak semua nasabah yang gagal bayar di Julo didatangi DC lapangan ya, makanya kalian gak usah terlalu parno takut didatangi DC lapangan walaupun rumah kalian ada di daerah Jabodetabek. Lalu selanjutnya pinjol yang ketujuh yang ada DC lapangannya dan masuk Slik OJK adalah Tunaiku. Nah, Tunaiku juga merupakan pinjol besar yang melaporkan data-data nasabah yang kredit macet ke Slik OJK dan ada DC lapangannya terutama di daerah-daerah seperti Surabaya, Jabodetabek. Tapi tidak semua nasabah yang gagal bayar di Tunaiku didatangi DC lapangan. Jadi nggak usah panik teman-teman yang saat ini mungkin punya utang di Tunaiku. Sudahlah, lebih baik kalian fokuskan saja untuk mencari duit sebanyak-banyaknya agar kalian nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah mikirin lagi Slik OJK, nggak usah mikirin lagi hal-hal yang lain. Karena orang-orang yang takut data-datanya masuk OJK itu karena dia takut tidak bisa kredit-kredit lagi. Tapi kalau misalkan kita giat berusaha mencari uang dan akhirnya uang kita banyak, setiap kita menginginkan sesuatu tidak usah kredit-kredit lagi, tapi bisa dibeli ataupun dilakukan secara cash ya, nggak usah kredit-kredit lagi. Oke, itu teman-teman 7 pinjol besar OJK yang sudah melaporkan data-data nasabah yang kredit macet ke Slik OJK dan sudah ada DC lapangannya. Tapi ini jangan sampai dibuat ketakutan ya, ini sebagai gambaran saja agar kalian harus menyiapkan mental yang kuat, mental baja, apapun yang terjadi hadapi saja, mau itu pinjol ada DC lapangannya atau tidak, tetap yang harus kalian lakukan kuatkan mental, tetap berpikir tenang, berpikir jernih, insya Allah semua bisa dilewati dengan baik-baik saja. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya bahwa didatangi DC lapangan itu hal biasa, tidak terjadi hal-hal yang menakutkan seperti yang kalian pikirkan. Mudah-mudahan info juga ini bisa disebarkan, di-share, dibantu kepada teman-teman yang selalu setia menonton video ini. Mudah-mudahan dibantu untuk di-share, mudah-mudahan di luar sana ada yang tercerahkan, ada yang teredukasi sehingga tidak tercipta lagi ketakutan di pikiran mereka. Oke, itulah teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bahwa gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik. Dan buat teman-teman yang saat ini masih mengalami ketakutan luar biasa, semoga setelah menonton video ini hidup kalian menjadi lebih tenang, pikiran kalian lebih tenang, lebih cerdas, lebih rileks lagi, nggak usah takut yang berlebihan, nggak usah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Yang penting kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.